Oke, cek. Halo semuanya, selamat datang by Chance Tega. Ini lanjut, selamat datang di episode pertama ya, di channel ini. Episode pertama, di mana video kemarin, sebenarnya itu video tadi itu cuma prolog ya, episode 0. Sekarang yang masuk episode 1. Oke. Saya yang bahas soal ya, final UCL dan balapan Italian Grand Prix di MotoGP. Yang baru selesai Minggu kemarin. Oke. Kita bahas dari Champions League final dulu. Oke, di mana PSG berhasil juara UCL untuk kedua kalinya secara beruntun setelah ngalahin Arsenal lewat penalti 4-3 dan extra time 1-1. Jujur, ini match yang bisa bilang sebelum kick-off dimulai paling susah ketebak. Karena apa? Karena PSG ini punya attacking yang paling kuat, tapi Arsenal punya defense yang solid gitu. Belum 5 menit pertama lah gitu, Arsenal. Menit ke-6 Arsenal nyetak gol lewat Kai Havertz. Itu lumayan, itu banget banget sih itu tuh. Caranya itu walaupun sempat kontroversi handball dari Trossard malah. Cuman saya anggap itu nggak offside, nggak handball. Karena apa? Karena dia tidak buat badan itu lebih lebar. Satu, kedua itu bisa bilang tangannya di posisi natural gitu. Sehingga yaitu membuat yaitu wasit musim itu tidak handball, itu tidak handball. Dimanfaatin sama Kai Havertz gitu. Boom, ya tak gol 1-0. Nah, nextnya ini yang buat saya heran. 1-0 langsung defend dari Arteta. Masih belum mengapa Arsenal lebih milih defend. He did the same thing with West Ham. He did the same thing as Burnley. Pada dua tim ini yang saya mention barusan, ini tim degradasi. 1-0 main bertahan. I don't get it. I don't get why Arteta tuh lebih milih 1-0 langsung defend. Padahal masih ada kesempatan ternyata 2 gol, 1 gol, 2-0, 3-0 that. But no, he said 1-0, play defend. Sehingga, oke, awalnya lumayan. Oke, di bawah sisi sama lama tuh PSG tidak bisa create banyak peluang gitu. But when the second half begin, di situ PSG mulai permainan PSG itu mulai makin agresif. Dengan apa? Pancing Arsenal keluar dan pancing Arsenal bikin kesalahan. Dan itu berhasil dimanfaatin PSG dengan pelanggarannya Mosquera di kotak penalti. Oke. Penalti Mosquera di kotak penalti ya udah Dembele eksklusi 1-0 sama. Habis itu ya not much happen sampai babak kedua extra time sampai laju penalti. Oke. Ini saya lupa by the way, PSG itu siapa yang nembak nih? Dan yang message siapa itu? Sedangkan Arsenal yang message itu Eze dan Gabriel. Ya, you can't blame them no, to be fair, because mereka sudah coba gitu. Mereka sudah coba. You can't blame them though. If there's one person need to be blamed, it's Arteta. Kenapa? Kenapa pada saat mimpin lawan PSG 1-0 justru defend? Malah defend. Chelsea pada saat mimpin 1-0 di Club World Cup tahun lalu, dia tak defend. Dia langsung nyari kesempatan lain lagi untuk cetak gol. Bukti 2-0, 3-0 ujung-ujungnya. Yep. PSG dari Club World Cup, Club World Cup UCL tahun lalu lah sampai UCL tahun ini. Nggak jauh beda. Paling ganti kiper aja. Donnarumma diganti sama si
Awalnya Chevalier, sekarang jadi Savonov. The rest of it, there's not much change in the team. Dan Arsenal udah manfaatin itu. I don't get it. I don't get why. Apa yang benar Arteta, oke? But regardless of the result, Arsenal had a season to be proud of lah, at least. Dimana mereka akhirnya berhasil juara Premier League, dan mereka hampir jadi juara UCL. UCL dengan status unbeaten kalau hasil diambil dari 90 menit. Oke lah. Ditambah lagi Arsenal juga pasti bakal jor-joran lah untuk membenahi squadnya. Terutama kalau menurut saya titik lemahnya itu ada di wing kiri, di sisi kiri. Karena itu yang paling sering dirotasi. Kadang back kiri, kadang Calafiori, kadang Hicapie. Terus di wing kiri kadang Martinelli, kadang Trossard. So those positions need to be upgrade, make this team more stronger though. Mereka juga pengen ngincar satu pemain tengah lagi dan kemungkinan ada striker. Oke. Itu aja dulu dari UCL. Next kita ke MotoGP. Dimulai dari Moto3 dulu ya. Uriarte finally akhirnya menang. This is his probably his first podium kalau nggak salah. Ini koreksi kalau misalkan saya salah ya. Berhasil menang pertama kali, disusul dengan Carpe, Make It Red Bouquet, TM Ayo 1-2. Oke. Dan posisi 3 diisi untuk Hakim Danish. Tahniah ya untuk Danish, first podium in his career. Sedangkan Veda ya balapan yang lumayan solid walaupun harus di finish di posisi 8. Tapi memang Mugello, tipikal balapan di Mugello itu slipstreamnya gila-gilaan. Itu. Slipstreamnya gila-gilaan. Jadi ya dari considering his starting di posisi berapa? Posisi 12. Awalnya 13 tapi naik posisi 12 karena Amansa absen. Ya, I'll say another top 10, another solid result though. Gitu. Gitu. Saya juga pengen shout juga untuk Eddie O'Shea. Best result in his career ya. Posisi 6 dan bahkan sempat mimpin balapan tuh si Eddie O'Shea. Dan jujur Eddie O'Shea ini saya lihat progresnya ini lumayan lah. Dibandingkan musim lalu, musim ini lumayan improve lah. Gitu. Gitu. Oke, dan juga ini bukan harinya aspal ya. Dimana Max Kiles di posisi 11 dan Morelli posisi 13 kalau nggak salah. Ya, dimana mereka dua sempat hampir jatuh. Oh ya, just not the day though, moment. Gitu. Oke, untuk klasemennya di Moto3 ini si Max Kies masih jauh mimpin 52 poin di depan Avalo Carpe dengan 93 poin. Yesus saja yang pernah di posisi 3 dan posisi 4 diisi Brian Uriarte, lalu disusul Veda, Marco Morelli, Perone, Almanza, Pini Munoz, Ijo Toten, terus serta Quintanis, Joel Esteban, Matteo Bertelli, Eddie O'Shea, Adrian Cruzes, Casey O'Gorman, Rico Samela, Joe Kelso, Jesus Rios, Scott Ogden, Ryusei Yamanaka, Leo Ramastover, dan Marcos Uriarte yang berhasil dapatkan poin. Maupun Marcos Uriarte ini sebagai pengganti. Di Texas, gantiin si Almanza atau Munoz itu. Terus ada balap yang masih belum nyetak poin. Itu Zen Mitani, Rush Mudley, Nicola Carraro, dan Cormac Buchanan. Next kita ke Moto2 yang berhasil dimenangkan sama Manuel Gonzalez. Manuel Gonzalez disusul sama Celestino Vietti dan Dani Holgado. Jujur nih balapannya bisa bilang ya agak kurang lah gitu, lumayan kurang lah dari segi aksi balapannya gitu, agak kurang lah gitu.
di mana Manu Gonzalez, di mana Manu Gonzalez awalnya dikejar terus, dipepet terus sama Iwan Otola. Cuman sayang perlahan-lahan ya Ortola makin merosot karena Manu Gonzalez ini sangat konsisten gitu. Merosot sudah disusul sama Daniel Holgado, Ortola DNF karena masa teknis. Oke, sayang banget. Padahal podium di depan mata. Tinggal 2 lap lagi Pak setelah dia DNF itu. Ortola iya. Pokoknya ini akhir ujung-ujung balapan lah Ortola. 2 3 lap gitu. Terus habis Holgado disusul Senna Agius yang hampir nyalip Dani Holgado di lurusan. Disusul Philip Salach first top fight with the American Racing. Alonso Lopez, Ethan Guevara, not a great day. For him, Barry Baltus qualified via Dennis On Chujo top 10. Tony Arbolino, Adrian Huertas, Jose Antonio Rueda, Joe Roberts, and Antonio Van Gomez top 15. Disusul Luca Luneta, Sergio Garcia, David Alonso, not a great day. Alvento Fernandez, Dani Munoz, and Unai Oradre. Okay. Yang DNF ada 5. 6. Ada Ivan Otola, Sasaki Eskrich, yang not finish the first lap, Aaron Canet, Xabi Zurutuza, and Tayo Furusato. Yang not finish the first lap. Okay. Nomornya saya lupa juga sama Moto3 ini hasilnya itu adalah si Ugarte Carpe Danis, Adrian Fernandez, Joel Esteban, Eddie O'Shea, David Munoz, Veda Pratama, Joe Kelso, Jesus Rios, Max Quiles, Matteo Bertelli, Marco Morelli, Scott Ogden, and Guido Pini. Disusul juga Yusi Yamanaka, Adrian Cruzes, Perone, Buchanan, Carraro, Moodley, Mitani, Ramos Topper yang classified. Ada 2 non-finisher, Casey Gorman, ada masalah teknis, dan Rico Salmela yang mengalami high side. Oke, di klasemen ini si Mario Gonzalez extend his lead dengan selisih 34,5 poin atas Ethan Guevara, disusul Chesney Vietti, Senna Agius, Dani Holgado, Alonso, Ortola Lopez, Munoz, Vayer your top 10, lalu Arbolino, Eskrich, Salas, Baltus, Roberts, Onchu, Canet, Huertas, Sasaki, Rueda, another solid performance though from him. Solid result lah, considering he's a rookie. Luca Luneta, Sergio Garcia, Zone Van Gogh, Mario Aji, dan Alberto Fernandez yang masih nyetak poin. Yang belum nyetak poin ada Tayo Furusato dan Jorge Navarro. Untuk full time, dan part time ada Marcos Ramirez, Unai Oradre, Dries Foggia, dan Sabit Zurutuza. Jujur saya pengen bahas di Moto2 ini ya soal apa tuh? Vietti berhasil comeback dari P16, kok salah. Ini saya cek soalnya saya nonton qualifying-nya berhasil finish posisi 2. David Alonso memang is not his day untuk kali ini. Nah ya, auto lapas gitu. Oke lah. Sekarang kita ke main eventnya, MotoGP. Pertama saya ingin bahas soal sprintnya dulu, oke? Yang berhasil dimenangkan sama Raul Fernandez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Ayogura, and Pedro Acosta is your top 9. Disusul Diego Moreira, Brad Binder, Alex Rins, Luca Marini, Fabio Quartararo, Viñales, Miller, Razgat Lioglu, Hiro, dan Kyle Crutchlow. Lalu disusul sama lalu dari 3 bab yang DNF, Juan Mir masa teknis, Morbidelli dan Bastianini ini tidak finish balapan karena terjatuh pada lap 4 tapi dengan insiden yang beda. Sedangkan untuk race-nya Marco Bezzecchi, Aprilia 1-2, Bezzecchi dan Martin, udah disusul Pecco Bagnaia yang hampir aja disalip sama Ayogura. Lalu disusul Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Marc Marquez. Solid result in his comeback. Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, Diego Moreira is your top 10. Lalu disusul Brad Binder, Juan Mir, Luca Marini, Morbidelli, and Jack Miller is your top 15.
Ada Razgat Lobju, Viñales, Quartararo dan Piro yang finish balapan tapi tidak nyetak poin. Di sini ada Enea Bastianini yang lagi-lagi harus menelan pil pahit dengan WNF. Capuzzo yang masuk ke pit DNF dan Alex Rins yang jatuh di San Donato di tikungan pertama. Oke. Untuk GP ini saya bahas soalnya gila sih. Ini Aprilia ini terlalu OP sih. Ini kelihatan bahwa Aprilia ini one step ahead lah. Satu langkah di depan Ducati. Bukti dari apa? Tak hanya kencang, tapi motor ini bisa ngemat ban. Bisa efisien dalam penggunaan ban lah. Sehingga pada saat Pecco banyak yang ngedrop, Bezzecchi San Martin ini mulai, bahkan masuk Ogura juga by the way, itu bisa ngejar gitu. Bisa ngejar dan Moto2 Aprilia Racing bisa nyalip banyaknya dan menjauh malah gitu. Lagi. Lalu Ogura berhasil ya hampir dari posisi 13 berhasil hampir naik podium di posisi di posisi keempat untuk Trackhouse. DJ dari P7 P5 ya. DJ that's the best he could have hoped for. DJ considering starting di posisi 7 dan Aprilnya lagi gacor-gacornya. Buset, April lagi gila sih. Dan sayang juga dan commiseration juga untuk Raul Fernandez yang sayangnya buat kesalahan di lap pertama, tikungan pertama. Itu sayang banget gitu. Sayang banget, padahal dia punya potensi, punya pace yang lumayan kuat untuk menang balapan. Tapi sayang ya, mistake on lap 1, turn 1 ya cost everything, cost him the race gitu. Sehingga dia squad posisi 9. Awalnya posisi 8, tapi turun satu posisi karena katanya pelanggaran track limit. Tapi saya cek lagi ya, apa benar apa tidak gitu. Oke. Marc Marquez baik lagi dengan lumayan solid, considering dia ini balapan pertamanya balik setelah absen cedera dari GP Prancis dan Barcelona. Step by step, Marquez bakal ya bisa baik lagi lah gitu. Next week kita akan ke Hungary, oke, di Balaton, di Balaton Park, dan ditambah juga F1 juga kan balapan lagi, dan F1 akan ada di Monaco, oke. Dimana next saya bakal bahas preview untuk dua balapan itu. Sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Terima kasih nonton. Mohon maaf kalau misalkan saya ya agak sedikit kalau misalkan masih banyak kekurangannya ya. Ini considering ini video pertama saya di Stega Sport. Nah, video pertama sih, episode pertama malah gitu. I'm still learning a lot gitu untuk dunia ya, preview apa tuh, hasil balapan atau ya hasil match. Oke. Sekian dulu ya. Terima kasih nonton. Jangan lupa like mention videonya, belum subscribe jangan subscribe. Jangan lupa juga Jangan lupa juga untuk apa tuh? Untuk ikut video lainnya, oke? Nonton video lainnya, oke? Sorry, kalau misalnya ini masih tebar bata soalnya ini lagi saya mau maaf kalau misalkan tebar bata ya. I'll see you next video untuk Stega Sport and see ya.